Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Pak Agung dan kakak-kakak asisten. Perkenalkan, saya Analis Jabat 158-2016. Di sini akan mencoba untuk memaparkan UTS Tekom yang sudah saya lakukan. Adapun outline yang akan ditampilkan ada peraturan perundang-undangan, Sitkom, Sitlakom, Sitlakom, dan PSDAB 25 tahun mendatang. Nah, yang pertama ada peraturan perundang-undangan. Untuk perundang-undangan yang pada UUD 1945 mengenai sumber daya air ada pada pasal 33 ayat 3, pasal 33 ayat 4, dan pasal 33 ayat 5. Nah, di sini ada pasal 33 ayat 3. Pasal ini menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki wewenang atas pengelolaan sumber daya air dan harus menggunakannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pasal 33 ayat 4, hal ini menjelaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks sumber daya air, ini mengintegrasikan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara kolaboratif dan berdasarkan prinsip kekeluargaan, yang berarti harus memperhatikan kepentingan bersama masyarakat. Lalu pasal 33 ayat 5, pasal ini menetapkan bahwa penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan harus memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Ini menggarisbawahi pentingnya penjagaan dan melestarikan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga penggunanya tidak merusak ekosistem dan keberlanjutan alam. Lalu, bagaimana dinamika perundang-undangan? Nah, Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 itu menggantikan Undang-Undang Pengairan 1974. Tetapi pada tahun 2013, MK membatalkannya. Penyebab pembatalan ini mungkin beragam, dan pemerintah mungkin harus merumuskan undang-undang baru atau perubahan dalam regulasi yang berlaku untuk mengatur pengolahan sumber daya air sesuai kebutuhan terkini. Nah, setelah pembatalan UU SDA 2004 ini, UU Pengairan nomor 11 tahun 1974 diberlakukan kembali. Lalu pada tahun 2019, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang SDA nomor 7 tahun 2019. Undang-undang ini mencerminkan upaya modernisasi hukum dan mengakomodasi perkembangan sumber daya air, menggantikan Undang-Undang Pengairan tahun 1974 dan memberikan kerangka hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Lalu, dinamika perundang-undangan ini eh, apa sih? Nah, dinamika perundangan ini ada kaitannya dengan eh, penggantian undang-undang. Nah, undang-undang sumber daya air di Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan. UU Pengairan 1974 digantikan oleh UU SDA nomor 7 tahun 2004, yang kemudian dibatalkan pada tahun 2013, lalu digantikan UU SDA nomor 7 tahun 2019, untuk mencerminkan upaya modernisasi hukum dan mengakomodasi perkembangan pengelolaan sumber daya air. Lalu pengintegrasian aspek lingkungan, terdapat dorongan untuk memasukkan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam perundang-undangan SDA. Hal ini sejalan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem air dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat. Perubahan dalam perundang-undangan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Ini mencakup pengakuan atas hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Pemberian wewenang lokal. Beberapa peraturan daerah atau peraturan pemerintah memberikan wewenang dalam lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini memungkinkan respon yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan lokal. Penegakan hukum. Upaya diperkuat untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk sanksi lebih keras terhadap pelanggaran-pelanggaran. Lalu ada kerjasama internasional. Seiring dengan pentingnya pengelolaan air secara regional dan global, Indonesia juga terlibat dalam kerjasama internasional dan telah mengikuti perjanjian dan inisiatif untuk pengelolaan bersama sumber daya air yang melintasi batas negara. Penyusunan peraturan turunan. Selain undang-undang, pemerintah juga menyusun peraturan turunan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang lebih spesifik dalam mengatur pengelolaan sumber daya air. Lalu, hal-hal yang akan dicantumkan dalam UU SDA yang baru pada 25 tahun mendatang, ini jika saya menjadi seorang stakeholder di masa depan. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, kerjasama regional dan internasional, penegakan hukum dan sanksi,
adaptasi terhadap perubahan iklim, pengolahan kualitas air, dan pemberdayaan lokal. Oke, lalu berikutnya, outline yang kedua ada Sitkom, Sitlakom, dan Sitlakom. Nah, itu apa sih makna Sitkom itu? Nah, makna Sitkom ini, konsep manajemen konstruksi yang disebut Sitkom memainkan peran kunci dalam memastikan keselamatan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Nah, Sitkom ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada survei. Tahap ini melibatkan pemetaan dan pengukuran situs proyek, termasuk identifikasi fitur alam dan struktur yang ada. Survei awal ini membantu dalam perencanaan dan perencanaan proyek secara efisien. Lalu ada investigation atau investigasi. Ini mencakup analisis lebih lanjut terhadap situs proyek, termasuk studi geoteknik, analisis tanah, penilaian dampak lingkungan. Investigasi ini membantu dalam pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan potensi risiko proyek. Lalu ada desain untuk perancangan. Pada tahap ini, perancang menggunakan informasi dari survei dan investigasi untuk mengembangkan rencana desain dan detail untuk proyek konstruksi. Ini mencakup rencana arsitektur, rekayasa sipil, dan lainnya. Ada construction atau konstruksi. Tahap konstruksi melibatkan pembangunan fisik proyek sesuai dengan rencana desain yang telah dibuat. Hal ini mencakup pengerjaan struktur, instalasi, dan semua aspek teknis lainnya. Operation atau operasi. Setelah struktur selesai, tahap operasi melibatkan pengoperasian fasilitas atau infrastruktur yang dibangun. Ini dapat mencakup pengujian, pengaturan operasional, dan persiapan untuk penggunaan sehari-hari. Ada maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan berkelanjutan adalah langkah penting untuk menjaga agar fasilitas tetap berfungsi dengan baik selama jangka waktu yang telah ditentukan. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, perbaikan, dan penggantian jika diperlukan. Lalu, mengapa sih berubah menjadi Sitlakom? Nah, itu alasannya penambahan unsur land acquisition atau pembebasan lahan pada konsep Sitkom menjadi Sitlakom sangat relevan dalam konteks perlindungan hak-hak lahan dan menghindari potensi masalah yang mungkin timbul dalam proses pembebasan lahan untuk proyek konstruksi, terutama yang berhubungan dengan waduk dan proyek air lainnya. Nah, ini ada sejarahnya. Tragedi berdarah yang terjadi dalam pembebasan lahan di Waduk Kedung Ombo dan Waduk Nipah menjadi catatan penting tentang pentingnya pengelolaan sumber proses pembebasan lahan dengan cermat, adil, dan sesuai hukum. Menyertakan tahapan pembebasan lahan dalam manajemen konstruksi membantu memastikan bahwa pemilik lahan diperlakukan secara adil, kompensasi yang layak diberikan, dan konflik serta potensi dampak negatif pada masyarakat lokal dapat diminimalkan. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya aspek sosial dan hak asasi manusia dalam proses konstruksi, terutama yang melibatkan pembebasan lahan. Ini dapat membantu penghindaran konflik yang merugikan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan. Lalu, apa makna public education? Seberapa perlunya untuk dimasukkan dalam proses Sitlakom berikan nilai pentingnya skala 100. Menurut saya, public education ini sangat penting, jadi nilainya 100/100. Pendidikan publik atau public education merupakan alat yang sangat penting dalam konteks perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rencana infrastruktur yang akan dibangun, tujuannya, manfaatnya, dan dampaknya. Apa aja sih yang perlu yang diperlukan dalam public education ini? Yang pertama adalah transparansi, dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang proyek infrastruktur. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik proyek tersebut. Partisipasi masyarakat, pendidikan publik memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan, kekhawatiran, atau saran dapat mempengaruhi rencana proyek. Lalu, mengurangi ketidakpastian dengan memberikan informasi yang tepat pada masyarakat. Ketidakpastian atau ketakutan yang mungkin timbul terkait dengan proyek infrastruktur dapat dikurangi. Masyarakat yang terinformasi dapat merasa lebih nyaman dengan perubahan yang akan datang. Lalu pembentukan dukungan masyarakat. Pendidikan publik dapat membantu membangun dukungan masyarakat terhadap proyek infrastruktur. Dengan memahami manfaat proyek tersebut, masyarakat cenderung lebih mendukungnya. Lalu ada pengelolaan dampak sosial. Pendidikan publik dapat membantu dalam merencanakan tindakan mitigasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat proyek infrastruktur. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat setempat.
Lalu ada pendidikan karakter anti korupsi pada tahapan pelaksanaan exit lapo. Pendidikan karakter anti korupsi adalah langkah yang sangat penting dalam tahapan education dalam manajemen proyek infrastruktur atau perencanaan pembangunan. Pemberian penyuluhan dan promosi transparansi dana serta realisasi proyek merupakan cara efektif untuk membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu korupsi dan mengajarkan nilai-nilai integritas. Lalu ada Sitlakom pada rainwater harvesting. Rainwater harvesting atau RWH dapat dimasukkan ke dalam tahapan pelaksanaan Sitlakom. Ini RWH pada Sitlakom, yang kita ada education atau pendidikan, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya RWH, manfaatnya, dan cara mengimplementasikannya. Anda bisa menyediakan seminar, lokakarya, atau kampanye sosial yang mencakup topik RWH. Lalu survei terkait potensi pengumpulan air hujan di wilayah proyek. Ini mencakup mengidentifikasi tempat yang tepat untuk menetapkan sistem pengumpulan air hujan seperti atap bangunan. Lalu ada investigation atau investigasi, studi kualitas air hujan dan analisis kebutuhan air masyarakat. Ini akan membantu dalam perencanaan sistem RWH yang sesuai. Desain atau perancangan sistem RWH ini melewatkan perencanaan infrastruktur yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses air hujan. Dan acquisition untuk pembebasan lahan, memastikan masyarakat memahami alasan di balik pembebasan lahan ini dan manfaatnya. Konstruksi atau construction saat pembangunan infrastruktur RWH. Libatkan masyarakat dalam proses ini. Ini memberi mereka pengalaman langsung dalam implementasi RWH dan memahami cara kerjanya. Lalu ada operation atau operasi. Saat memasuki tahapan operasi, berikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan pengoperasian sistem RWH. Ini memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Lalu ada maintenance atau pemeliharaan. Pendidikan terus berlanjut pada tahap pemeliharaan dengan memberikan panduan tentang pemeliharaan rutin sistem RWH dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Ini ada beberapa contoh pendekatan untuk edukasi masyarakat agar tahapan proyek pengelolaan sumber daya air di Cimahi atau di daerah saya menghasilkan produk yang baik. Nah, pertama ada sosialisasi program PSDA, pameran dan demonstrasi praktis, pelatihan komunitas, pendidikan lingkungan, pendekatan berbasis sekolah, partisipasi masyarakat, media sosial dan website, lalu ada kemitraan dengan LSM dan sektor wisata swasta. Lalu ada yang ketiga, Indonesia 25 tahun yang akan datang, pengolahan sumber daya air berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sebuah daerah perkotaan, anggap saja kota Cimahi, sumber daya air semakin berkurang karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas air, ketidakpastian pasokan air bersih, dan meningkatnya tekanan pada sumber daya air alam. Dan ini ada solusi teknisnya. Yang pertama ada infrastruktur pengolahan air, yaitu membangun atau memperbaiki sistem infrastruktur air seperti sumber air, pipa distribusi, dan fasilitas penyimpanan air yang efisien. Lalu teknologi pemantauan air, penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan dan manajemen air yang lebih baik seperti sensor air yang terhubung ke jaringan. Lalu air bersih alternatif, mempromosikan teknologi seperti pengolahan air limbah dan pemurnian air untuk menghasilkan air bersih dari sumber alternatif seperti air limbah. Adapun solusi untuk non-teknisnya, pertama ada pendidikan pada masyarakat, melakukan program pendidikan kepada masyarakat tentang penghematan air, pentingnya pemeliharaan sumber daya air, dan cara meminimalkan pembuangan air. Lalu ada partisipasi komunitas, mengajak komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam urusan dan upaya pengolahan air, seperti proyek pemeliharaan sungai atau pembersihan sumber air. Lalu kemitraan stakeholder, membentuk kemitraan dengan pemerintah lokal, bisnis, LSM, dan sektor pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan solusi berkelanjutan dalam pengolahan air. Yang kedua ada kebijakan dan peraturan, menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengolahan air berkelanjutan, seperti pajak penggunaan air lebih atau insentif untuk pengolahan teknologi hemat air. Lalu ada kesadaran lingkungan, mengkampanyekan kesadaran lingkungan melalui media sosial, kampanye publik, dan kegiatan komunitas. Lalu Indonesia 25 tahun lagi dengan DISC. Nah, DISC ini ada dominance, influence, steadiness, dan consistency-ness. Pada yang pertama, fokus pada kepemimpinan yang tegas dan penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi masalah air.
Lalu dan melalui kampanye edukasi dan kemitraan dengan negara tetangga, meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam pengelolaan air. Prioritaskan pelestarian ekosistem air dan berdayakan komunitas lokal untuk menciptakan keseimbangan dalam penggunaan air. Tingkatkan penelitian dan pemantauan sumber daya air serta dorong efisiensi penggunaan air di berbagai sektor. Lalu ada Indonesia 25 tahun lagi dengan CB dan OB. Yang pertama ada koordinasi antara komunitas, pemerintah, dan organisasi terkait, kedua partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pemantauan air, perencanaan berbasis masyarakat dengan melibatkan komunitas, keterlibatan organisasi dan lembaga dalam mendukung pengelolaan air, implementasi pemantauan berkelanjutan, dan umpan balik dalam pengelolaan air. Lalu Indonesia 25 tahun lagi dengan future research. Pertama adalah studi perubahan iklim, melakukan studi mendalam tentang perubahan iklim, dan bagaimana ini akan mempengaruhi pola curah hujan, suhu, dan tingkat penguapan di berbagai wilayah di Indonesia. Data ini akan menjadi dasar perencanaan adaptasi jangka panjang. Lalu ada model prediksi ketersediaan air, menetapkan model prediksi yang kuat untuk memproyeksikan ketersediaan air di masa depan. Ini mencakup memahami perubahan musim hujan, musim kemarau, serta dampaknya pada ketersediaan air. Prediksi ini akan membantu dalam perencanaan ketahanan air. Lalu ada inovasi teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi inovatif dalam pengolahan air. Ini termasuk eksplorasi teknologi desalinasi air, pengolahan air limbah, dan sistem pemantauan air yang cerdas. Lalu keterlibatan multi pihak, melakukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Dalam pengolahan air yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, fokus pada pembentukan kemitraan yang efektif. Ada aspek sosial dan psikologis. Melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat terkait air dan faktor-faktor yang mengaruhinya. Hasil penelitian ini akan membantu merancang kampanye edukasi yang lebih efektif dan memahami bagaimana perubahan perilaku konsumsi air. Lalu penelitian ekosistem air, melakukan penelitian terdalam tentang dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem air seperti sungai, danau, dan hutan dari parian. Studi ini akan membantu supaya upaya pelestarian ekosistem air yang krusial bagi ketersediaan air yang berkelanjutan. Lalu perencanaan adaptasi menggunakan temuan penelitian sebagai landasan untuk merancang rencana adaptasi jangka panjang yang mencakup berbagai solusi yang telah diidentifikasi. Rencana ini akan memungkinkan Indonesia untuk lebih siap menghadapi perubahan dalam pengolahan sumber daya air. Lalu Indonesia 25 tahun lagi dengan SWOT. Ada strengths, sumber daya air yang melimpah, potensi energi terbarukan, komitmen berkelanjutan. Lalu ada weakness, kerusakan ekosistem air, infrastruktur tertinggal, dan penggunaan air yang tidak efisien. Ada opportunities, inovasi teknologi, kemitraan internasional, pendekatan berbasis masyarakat. Ada threats, perubahan iklim, pencemaran air, dan konflik air. Adapun skala prioritas yang saya tetapkan, yang berada 40% infrastruktur, 30% pendidikan dan pelatihan, lalu ada 30% peraturan dan kebijakan. Oke, kita harus berkomitmen untuk hidup tanpa korupsi dan menjaga integritas dalam bertindak sehari-hari. Mari bersama-sama membangun budaya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Dengan perilaku yang jujur, kita tidak hanya menjaga kehormatan pribadi, tapi juga ikut menjaga kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang kita nikmati. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkembang. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk praktek integritas PSDA? Yang pertama, pahami nilai integritas dan etika di bidang PSDA. Patuhi kode etik profesi yang berlaku, lakukan tindakan transparan dan akuntabel, hindari konflik kepentingan, dan dukung partisipasi masyarakat. Siapkan diri untuk melaporkan ketidakintegritasan, terus tingkatkan pendidikan dan pelatihan etika, bergabung dengan jaringan yang mengutamakan integritas, edukasi masyarakat tentang pentingnya integritas, pegang teguh tanggung jawab pribadi dalam menjaga integritas. Lalu, tidak kalah penting, serahkan semua pada Tuhan. Lalu, mari kita berdoa. Kami bersatu dalam doa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar memberikan keberkahan dan kebijaksanaan kepada semua yang terlibat dalam pengolahan sumber daya air di Indonesia. Semoga segala upaya dan kebajikan dan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, menjaga ketersediaan air, serta mendorong keberlanjutan ekosistem air. Semoga pengolahan sumber daya air di Indonesia
diwarnai oleh integritas, keadilan, kebijaksanaan, sehingga negara ini akan mencapai sukses dalam menjaga sumber daya airnya. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.